Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama kami di Oase Project Salam Muda Berdaya Guna. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita sudah mendatangkan bintang tamu kita dari sastra gitu ya. Nanti kita akan berbincang tentang dunia sastra beserta dengan pernak-perniknya. Kita kedatangan tamu yaitu Mas Hendy Pratama. Betul Mas ya? Betul, betul, Ini betul, betul. gelarnya? Nggak usah lah Oh, gelar. nggak usah, ya. Artinya Mas Hendy ini orang yang cukup merendah ya. Oh, enggak lah. Merendah dan kemudian nanti berkarya gitu prinsipnya. Oke teman-teman sekalian, yang saya kenal tentang Mas Hendy ini adalah termasuk anak muda yang dia juga produktif dalam karya tulis, benar Mas Hendy ya? Ada juga nanti yang dimuat di beberapa media dari genre sastra juga ya, dan ada juga yang sudah dibukukan, yang mana bukunya judulnya Heliofilia. Heliofilia. Inisialnya adalah hurufnya H. Dan Seperti huruf penulisnya. oke. Dan bagaimana tentang heliofilia kita akan bahas dengan Mas Hendy. Monggo Mas Hendy ngopi dulu, diseruput. Siap. Jadi syaratnya harus ngopi dulu ya untuk memulai hari. Karena dengar-dengar kopi pun juga menjadi inspirasi, Ya, harus itu. terutama setelah hujan. Ya, Mas Hendy tadi sempat kehujanan juga, sempat tapi pakai jas hujan. pakai jas hujan gitu ya. Aku Iya. pernah dengar itu dari Sujiwo Tejo juga, yang juga seniman budayawan juga. Dia mengatakan laki-laki yang paling tidak romantis adalah ketika turun hujan dan dia tidak menghasilkan satu puisi pun. Ah, Untuk Mas Hendy sendiri sepakat atau enggak itu? ya, sepakat juga sih. Dan kemudian tadi juga menghasilkan puisi. Iya, di dalam kepala. Oh, di dalam kepala. Ah, Kalau boleh kasih bocoran puisinya seperti apa? Yang Puisi. terlintas. ah, harus datang ke Oase Forum ya. Karena Harus Oase datang. Forum ini bagikan lembah bagi matahari yang akan terbit kayak. Asik. Dia menjadi lembah yang bagi matahari yang akan terbit gitu ya. Saling akan bertemu gitu ya. Karena mungkin rindu atau seperti apa gitu. Iya, karena kerinduan itu yang sangat sublim aku pikir. Oke, teman-teman sekalian sudah kelihatan ya jiwa-jiwa sastranya, yang mana sore hari ini kita juga mendapatkan hadiah daripada perjalanan Mas Hendy di tengah-tengah hujan menghasilkan kata-kata yang puitis. Oke, Mas Hendy Pratama, kalau boleh tahu ini Mas Hendy ini saat ini berdomisili di mana atau asli mana gitu? Kebetulan aku dilahirkan ibu di Madiun, Ya, dan itu aku gak minta ya mau dilahirkan ke mana, tapi tapi menerima. ya tapi menerima Oh. kalau aku dilahirkan di Madiun, Hmm. kemudian berproses di Ponorogo, di Jogja, di manapun. Kayak gitu. Dan bagi aku merupakan suatu kebanggaan sendiri ketika dilahirkan di kota Madiun. Memang harus menerima dan mencintai kota kelahiran. Kota kelahiran. Kota kelahiran. Banyak orang yang juga cukup bangga dengan kota kelahirannya, termasuk Mas Hendy juga. Untuk Mas Hendy ini, kalau saya sebut nama Madiun, itu apa yang terlintas Mas? Perspektif seniman gitu, sastrawan ya. Patung Merlion mungkin ya. Ini maksudnya Madiun kabupaten ya. Iya. Oh, kalau kota kan nanti ada patungnya Pak Is tuh ya. Ah, Dalam tanda kutip itu ya. Itu. Kecil di Madiun kecil di Madiun sampai usia sekolah sampai menengah atau iya sampai usia SLTA di Madiun, kemudian sempat kuliah di Ponorogo dan balik lagi ke Madiun. Jarang ya Balik ke teman-teman Madiun. balik lagi ke Madiun itu. Biasanya Madiun dijadikan kota pensiun kayak. Kota pensiun. Nah, kenapa kok ada istilah kota pensiun? jadi memang di Madiun itu orang-orang ini punya potensi yang besar, baik dalam bidang seni, politik maupun apapun. Aku pikir khususnya di seni sendiri itu memiliki potensi yang cukup besar, cukup ambisius. Ya, Tapi mereka akan jadi ketika keluar dari kota itu sendiri, artinya dia harus menempati di kota lain. di kota lain. Persoalannya adalah jarang sekali orang Madiun yang besar di kota Madiun sendiri. Maka jadi banyak teman-teman yang menjuluki Madiun itu sebetulnya kota pensiun. Kota pensiun. Ya hanya dihuni oleh orang-orang yang sudah merasa pengen istirahat doang. Artinya di luar dia berkecimpung, di luar dia menekuni apa yang
diyakini sebagai profesi ataupun keahliannya gitu. Iya. Terus setelah kemudian sukses baru kembali ke Madiun. Hmm. Mungkin temanku aja yang pengen tetap tinggal di Madiun. Temanku ada yang namanya Mas Inung ya. Inung ya. Dia di filmmaker, tergabung dalam klub film Madiun. Oh, ada Movie. komunitasnya sendiri. Ada komunitasnya. Dia juga pernah ke Jakarta ya, karena ada suatu project. Tapi dia memilih di Madiun lah, gak apa-apa lah. Tapi banyak juga, misalnya Mas Novan Rendra, dia orang Madiun tapi bermilih prosesnya di Jakarta. Iya. Kalau dari namanya itu dia menggeluti apa? Kalau kan kita kenal ada W.S. Rendra gitu ya, di bidang puisi gitu. Kalau Mas Novan Rendra, dia lebih ke film bioskop sih. Oh, film-film yang ada di bioskop. Dia kameramen, terus pokoknya berkecimpung di dunia perfilman. Dan itu orang Madiun. Orang Madiun itu. Wow, luar biasa teman-teman. Ternyata Madiun di balik namanya ada orang-orang yang memiliki kompetensi yang cukup luar biasa ya. Ada di dunia film, ada di dunia sastra dan sebagainya itu. Oke Mas Hendy, berbicara tentang naluri gitu ya. Kan setiap anak selalu punya kecondongan, dia punya nyamannya di mana. Untuk bicara tentang tumbuhnya awal mula minat di dalam dunia sastra itu usia berapa? Aku dulu sebetulnya tersesat di perpustakaan. Dulu itu artinya di usia sekitar 15 tahun. 15 tahun, berarti sekitar kelas SMP. Dan aku pernah terkunci di perpustakaan SMP. Terkunci di perpustakaan, artinya ada yang mengunci itu. Iya. Itu jadi cerita apa itu ceritanya? Ceritanya aku kan dulu sama teman-teman kan punya hemat uang gitu, uang jajan. Oh, emang terbiasa untuk hemat gitu ya. Pengen coba hemat uang jajan, akhirnya kemana kita perginya kalau hemat? Cobalah baca-baca cerita bergambar atau komik-komik yang ada di perpustakaan gitu. Pada akhirnya ya udah baca terus merasa ada buku-buku cerita bergambar, komik dan segala macam. Kemudian merasa asik dengan dunia itu. Hingga pada akhirnya aku sendiri pernah gak ingat waktu pada waktu itu. Sampai lupa ini jam berapa? Karena di lantai 2 sebetulnya. berarti Lantai pertama itu tempat-tempat administrasi kayak urusan daftar hadir segala macam. Itu perpustakaan milik sekolahan. Milik sekolahan. Kalau boleh disebut sekolahnya di SMP 2. SMP 2 Delopo. Negeri ya? Negeri. Oke. Dan kalau boleh tahu, Mas ingat nggak buku pertama kali yang membuat Mas Hendy ini menjadi sampai terkunci, sampai lupa waktu tadi itu? Kalau diingat-ingat sulit ya. Tapi sudah terlalu lama ya? Sudah terlalu lama. Dan aku nggak kepikiran itu. Cuma selintas cerita gini-gini. Ya sekitar buku-buku bergambar, cerita-cerita bergambar. Kayak gitu-gitu sih. Berarti boleh dibilang Mas Hendy ini termasuk siswa yang kutu buku juga? Yang belum kayak gitu. Lagi-lagi bintang tamu kita ini sedang mencoba untuk merendah gitu ya. Tapi saya kira itu hal yang sangat bagus dalam jiwa seorang sastrawan juga. Kemudian di usia SMP itu masih baca atau sudah mencoba-coba untuk merangkai-rangkai kata atau berkarya dengan sesuai waktu itu gitu? Tidak menulis ya. Karena aku dulu menyukai komik sebetulnya, Mas Lubut. Jadi bahkan dari SD pun aku nulis gambar komik juga. Gambar tokoh-tokohnya juga. Gambar tokoh-tokoh, bikin cerita sendiri. Oh, bisa itu juga itu ya. Pas SD dan kemudian di perempatan SMP, oke lah aku pengen baca-baca cerita-cerita kayak gitu-gitu. Dan aku pernah jualin komik juga tuh. Di SMP juga. Buku HVS dirobek. Terus dijualin ke teman-teman, bikin cerita-cerita sama temanku gitu. Artinya Mas Hendy membuat karya lewat kertas, kemudian hasil karyanya coba ditawarkan pada teman-teman. Iya. Dan mungkin aku pikir persoalan literasi sing bener-bener dekat dengan anak-anak memang yang berkaitan dengan gambar. Bentuknya bentuk gambar lebih enak gitu ya. Lebih dekat gitu, lebih mudah diterima daripada hanya teks. Oh iya. Menarik ya. Saya malah baru tahu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah cukup mengenal lama dengan Mas Hendy. Saya juga termasuk yang hampir lama gitu ya.
Tapi baru saya tahu Mas Hendy ini ternyata juga seorang pembuat komik gitu ya. Komikus bukan sebenarnya, komikus bukan. Bukan komik tetapi mungkin pembuat komik di usia Ya, SMP. ini kayak komik Naruto dan One Piece dulu. Naruto dan One Piece. Tapi yang dari hasilnya Mas Hendy sendiri sempat nggak membuat tokoh-tokoh sendiri gitu? Buat tokoh sendiri karena anime itu dulu dari Jepang ya. Pada akhirnya aku nama-namanya aku ambil dari bahasa-bahasa Jepang. Masih ada yang diingat? Rikai Rikai itu aktor utamanya. itu aktor utamanya. Dia bercerita tentang apa ya Rikai itu? Petualangan tentang seseorang yang memiliki pedang naga. Si Rikai ini punya pedang naga. Punya pedang naga. Oke. Terus Dan dia punya konflik sama kakaknya. kandung. Kakak kandung. Dan mereka dua orang itu sama-sama orang yang bakal jadi orang besar. Tapi memiliki ideologi yang berbeda. Di usia SMP sudah berbicara ideologi. Bukan ideologi maksudnya. Pandangan yang berbeda. Oh mungkin cara pandang gitu ya. Cara pandang yang berbeda. Oke. Berarti si Rikai punya kakak dan dua orang ini satunya punya pedang, satunya punya apa? Aku lupa. Cuma si kakak ini dia di tokoh antagonisnya. Berarti Si Rikai ini protagonisnya. selalu ada konflik antara dua orang ini. Selalu ada konflik dimanapun ada, bahkan di keluarga sendiri. Dia sampai ke konflik keluarga juga. Konflik keluarga sendiri. Oh. Artinya jarang loh Mas, usia SMP sudah membuat semacam skenario cerita yang itu sampai pada problem-problem yang ada di keluarga. Waktu itu referensinya apa itu? Banyak masalah gitu. ini mungkin privacy gitu ya. Banyak masalah di keluarga teman atau di keluarga apa gitu? Enggak, waktu itu aku tertarik aja dengan berbagai macam komik, berbagai macam cerita bergambar lain selain komik, mungkin majalah atau apa. Kemudian aku baca-baca, wah asik juga. Pada akhirnya kepikiran, bagaimana kalau menulis cerita sendiri berdasarkan dengan komik-komik yang aku baca. Aku juga dulu membeli komik, selain Naruto One Piece juga ada Seven Seeds kalau nggak salah. Terus soal peri, aku lupa judulnya, Fairy apa gitu. Kemudian ada lagi Banana ada lagi soal Hikaru's Go itu soal kayak catur tapi bukan catur, aku lupa nama permainan tradisional gitu. Tidak yang bulat-bulat tuh. Sama Haru, dulu ada tokoh Haru. Pokoknya ternyata dulu aku buka-buka di lemari, wah aku dulu pernah beli komik-komik ternyata gitu. Dan juga banyak gitu ya, sampai ingat beberapa nama-nama ya malah. Dan lalu kemudian kalau bicara masalah awal mula gitu ya, biasanya kan seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh benda-benda yang di sekitarnya, dia juga ada kontribusi dari orang-orang tertentu misalkan. Ada nggak sosok yang waktu itu juga menjadi motivasi utama Mas Hendy dalam berkarya? Di komik atau sastra ya? Aku lama yang mana dulu nih? Aku lama udah nggak nulis, nggak gambar komik. Kalau di komik dulu ada sebenarnya senior namanya Pak Yos. Dia senior di rumahnya juga Dolopo, tapi punya pekerja di Surabaya kalau nggak salah. Dan beliau komik juga? Iya, dia menggeluti lebih ke lukis kayak. Oh, seni lukis. Seneng banget nih lihat aku gambar. Artinya dia melihat potensi gitu ya? Lihat potensi. Dan sempat berguru atau gimana? Dia sempat disuruh ngajarin bagaimana cara menggambar mata. Dia ngajarin melalui lebih ke lukis kayak. Jadi lebih bagaimana mata itu bisa menjadi realis. Shadow-nya dan lain-lain gitu-gitu. Saya tuh pernah gabung dengan teman-teman pelukis juga ya. Meskipun saya juga bukan pelukis ya. Cuma saya senang gitu loh. Bangun jaringan, kemudian berteman, nambah dulu gitu ya kalau orang Jawa bilang. Dan di situ ketika menggambar kan dia mulai dari bagian-bagian kayak dagu dan sebagainya itu kan saya, hidung dan sebagainya. Dan termasuk yang saya dapatkan ilmunya adalah penentu daripada menggambar wajah, baik itu sketsa maupun yang lainnya, itu adalah ketika kita menggambar mata. Itu benar nggak sih? Benar. Salah satunya cantik nggaknya perempuan itu melalui mata juga. Meskipun terlihat simpel ya sebenarnya. Simpel, tapi mata cukup pengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Sangat pengaruh. Bahkan ada
salah satunya cerpen Ahmad Tohari yang judulnya Mata yang Enak Dipandang. Mata enak dipandang. Mata yang Enak Dipandang. Nah, itu bercerita soal bagaimana seorang pengemis, Iya. anak-anak pengemis itu melihat calon donaturnya ya, calon donaturnya Artinya yang menghidupi. yang memberi belas kasih itu melalui bola mata. Jadi si pengemis itu tahu ketika melihat bola matanya, oh si orang ini dia nggak akan ngasih ini orang ini. Oh gitu. Iya. Oh orang ini akan ngasih segini. Oh, orang ini akan ngasih banyak. Dia tahu melalui bola Jadi mata. itu menjadi sebuah analisa juga. Ah, menjadi sebuah petunjuk, Ya sinyalmen lah ya. sinyal. Kalau ini sekiranya bakal dapat banyak nih, maka dia ngemisnya agak serius gitu. Tapi mendramatisir atau gimana mungkin. Potong kaki. Ada yang sampai berjuang seperti itu ya. Tapi mau bagaimanapun kita tetap apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh kawan-kawan untuk bertahan hidup gitu ya. Karena kan kita nggak tahu mungkin dia seperti itu atas dasar apa gitu ya. Kalau untuk yang sastra tadi, sosoknya ada nggak itu? Yang tidak astral ya? Nggak, saya nggak main itu. Menulis itu kerja otak sebenarnya. Kerja otak. Bukan Nggak mengandalkan itu ya ritual-ritual untuk bukan. mendatangkan sosok. Misalkan kan dulu ada mas itu apa kalau saya waktu kecil kan ada buku-buku tentang siksa neraka, siksa kubur gitu kan. Saya tuh mikir, lah ini orang kok bisa menggambarkan makhluk gaib dengan sangat realis itu gimana gitu. Apakah dia pernah menjumpai, kemudian bagaimana cara dia mengundang gitu. Nggak tahu ya, nanti ada penelitian atau penemuan soal tata cara menggambar itu ya. Nggak tahu aku ya. Iya. Tapi di Jepang ada, bukan makhluk gaib, tapi rekaman soal mimpi. Jadi beberapa penemu Jepang itu mulai membuat mesin untuk mencetak, untuk merekam mimpi seseorang. Berarti lewat teknologi ya. Lewat teknologi itu sempat ada di dunia maya. Oke, ternyata sampai sejauh itu ya. Kalau tadi untuk sastra, tokoh sosoknya ada? Ada banyak, cuma beberapa yang saya kagumi itu kayak Mas Lukman Santoso, karena beliau juga guru aku. Dari Madiun juga? Dari aslinya Banyuwangi kalau nggak salah. Aslinya Banyuwangi. Tapi dia dosen di IAIN Ponorogo. Kemudian memilih menetap di Ponorogo. Nah, Mas Lukman itu menemukan aku itu di Facebook. Oh, dari percakapan Facebook mungkin ya? Dari status Facebook. Oh, kemudian tertarik untuk menyambung pembicaraan? Tertarik untuk bagaimana nih, karena dia itu kayaknya nulis unek-unek, bla bla bla, kayak gitu-gitu. Bagaimana kalau seandainya aku ajak ngobrol, aku ajak mendirikan komunitas literasi di IAIN Ponorogo. Pada akhirnya dipertemukan aku sama Mas Lukman. Mas Lukman tadi dia. Kemudian Mas Lukman juga menarik teman-teman yang berminat di literasi, karena dia dosen, dia kan tahu tuh mana ya mahasiswa-mahasiswanya yang kecenderungannya ditulis-menulis. Oke, berarti itu kan Mas Lukman itu dalam setiap kehidupan atau fase perjalanan Mas Indian hadir ketika usia mahasiswa. Mahasiswa. Kalau yang tadi untuk usia SMP dalam bidang sastra mungkin ketertarikannya? Belum ada aku pikir SMP. Berarti lebih kepada natural juga ya? Belum menonjol aku. Nah, tadi yang masalah terkunci di perpustakaan. Iya, serius aku terkunci di perpustakaan nih. Itu nggak ngerti. Sempat nangis nggak? Bingung aku. Terkunci, bingung tapi akhirnya dobrak, kena akhirnya. Rusak kuncinya? Nggak tahu ya. Nggak, maksudnya kalau rusak nanti kan pihak sekolah bisa menagih gitu ya. Oh, Mas Dendi ternyata yang merusak kunci daripada perpustakaan ini ya. Aman ya? Lalu setelah itu sampai pada tahap SMA, hobi atau ketertarikan itu masih berlanjut Mas Dendi? Komik aku mulai jarang menulis ya, karena mungkin teman-temannya berbeda ya. Dulu aku memang ngajak teman-teman sing suka, ngajak teman-teman di perpus, ternyata ada yang mau, ada yang bertahan. Tapi kalau di SMA circle itu mulai nggak ada, kayak pikir mulai nggak ada. Ya udah, itu menulis aku pikir putus di SMA karena nggak menemukan itu, sehingga berdampak pada tapi mood atau gimana? Aku tetap menyukai cerita. Pada akhirnya aku mencoba untuk
mencari sesuatu yang lain yang Ya. ada Hmm, kayak gitu. berarti ada hobi mengajak teman-teman ke perpustakaan gitu ya? Bukan hobi sih. Atau seneng gitu ya? Seneng karena sendirian itu berat. Sendiri berat. Sendirian itu berat. Nah, Pada kita harus masa itu bersama-sama gitu harus ya. bersama-sama. Termasuk kita sharing sore hari ini adalah untuk meringankan beban kesendirian sendiri. Untuk meringankan beban kesepian masing-masing. Ya monggo diminum mas atau dinyalakan rokoknya silakan. Oke teman-teman sekalian, nanti kita akan sambung lagi bagaimana potensi awal yang kemudian muncul ketika di masa-masa sekolah menengah pertama dan akan berlanjut di sekolah menengah atas sampai jauh hingga muncullah buku yang namanya Heliofilia. Oke, kita akan rehat sejenak dan lanjut setelah yang satu ini.